908. Tentu Damar merasa marah, bahkan dia merasa lebih dari itu. Awalnya, mereka dipaksa oleh Desi untuk membantunya. Akhirnya, Desi menghormatinya dan mengikuti pemikirannya. Dia pun membantu Desi untuk mendapatkan peringkat pertama di ujian tribulasi. Pada satu hal penting, dialah yang membangkitkan kekuatan purba. Jika bukan karena Damar, Billson sudah mati ketika menghadapi Seth Leon dari kekuatan darah. Jika bukan karena Damar, Desi tidak bisa mendapat peringkat 1 dalam ujian tribulasi itu, dan kekuatan purba tidak bisa masuk 10 besar. Damar tidak menyalahkan Desi, karena ini adalah kehendak kepala keluarga kekuatan purba. Ini sudah berada di luar kendali Desi untuk menolak permintaan kepala keluarga kekuatan purba. Tidak ada yang menyangka bahwa kepala keluarga akan memaksa Damar dan yang lainnya untuk masuk ke kekuatan purba. Tetapi inilah aturan dunia ini, hanya bisa mendengar perintah dari yang terkuat. Damar memandang pria parubaya itu, kalau aku menolak, bagaimana? Setelah masuk ke kekuatan purba, mereka pasti akan menyelidikinya. Dan mereka pasti akan mencari tahu banyak hal, contohnya keberadaan bumi. Jadi, jika dia terlalu kepala keluarga kekuatan purba terus memaksa mereka untuk bergabung, maka mereka hanya bisa melawan. Situasi sekarang menjadi tegang. Dedi menelan ludah, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak berani. Yani menundukkan kepalanya dan merenung. Keringat dingin terus muncul di dahinya Desi. Dia merasa sesak napas di bawah aura dari kepala keluarga kekakutan purba. Kepala keluarga kekuatan purba melirik Damar, dan wajahnya terlihat senang. Kemudian, dia menunjukkan senyumnya, terserah kalian saja. Lalu, dia mengembalikan auranya. Orang yang mengumumkan hadiah berkata, hadiah ini akan dihapus. Aneh sekali, dia mengembalikan auranya, Damar pun menarik auranya. Lalu, dia memandang pria parubaya itu dengan bingung. Pria parubaya ini begitu memaksa keinginannya, tapi tiba-tiba dia malah mengalah. Damar pun tidak mengerti apa maksud dari pria parubaya itu. Tidak ada yang menyadari bahwa pria parubaya itu menunjukkan senyum secara diam-diam. Pria yang berada di depan terus mengumumkan hadiah. Talia, tangan kanan Desi dari keluarga Luanda diberi sebuah Skywings. Lilia, tangan kanan Desi dari keluarga Luanda diberi sebuah Skywings. Karena Damar tidak mau bergabung dengan kekuatan purba, hadiah yang dia dapatkan hanya sedikit. Tetapi Damar sedikit penasaran tentang Skywings itu. Benda ini tidak menarik perhatian, dan dapat berubah menjadi sebuah sayap besi. Tidak peduli kegunaannya, benda ini cukup keren ketika dipakai. Melihat semuanya berjalan dengan lancar, Damar baru bisa menghela napas diam-diam. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah kekuatan besar ini. Dia juga tidak niat membantu Desi sebelumnya. Selesai membacakan hadiah yang diterima para peserta, pria itu berdiri dan tersenyum. Semuanya bubarlah. Semua orang berdiri dan memberi hormat kepadanya. Kemudian, mereka semua pergi dari tempat makan. Damar menghela napas panjang, bajunya sudah basah karena keringat. Dia tidak tahu apa tindakan selanjutnya dari pria itu setelah keluar. Setelah keluar, Desi berjalan ke depan Damar dan yang lainnya dan hendak berlutut. Lilia segera menariknya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Maafkan aku tidak menyangka kepala keluarga akan bersikap seperti tadi," kata Desi. Damar tercengang, pria ini adalah pria yang paling misterius yang pernah dia temui. Dia menggeleng kepala, tidak ada yang berpikir begitu, aku pun tidak tahu apa tujuan dia melakukan ini. Masalahnya memang di luar kendalimu, ini bukan salahmu. Dan juga, Damar tersenyum, kami semua baik-baik saja. Tetapi dia mengingat masalah ini dalam hati. Jika dia ingin bersuara atau mendapatkan kebebasan, dia harus menjadi yang terkuat. Desi masih merasa bersalah. Saat ini, Dedi berjalan ke depan Damar, dia berkata, "Damar, keren sekali. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara seperti itu di depan kepala keluarga. Tidak ada yang berani melawan kehendaknya sebelumnya. Apa kita tidak usah makan malam? Kita akan kabur dari sini secepatnya. Aku takut nanti dia menyesal." Damar memandang Dedi. "Tenang saja, kepala keluarga sudah bilang tidak akan memaksa kalian," ucap Dedi. "Meskipun kalian tidak mau, dia juga tidak akan melakukan apa-apa kepada kalian. Kalian telah membantu kami banyak hal. Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, hal itu juga akan memengaruhi reputasi kekuatan purba." Kemudian dia tersenyum, "Jadi, tenang saja.
Aku akan kembali sebentar ke rumah, aku harus menemui ayahku. Setelah aku dipukul, aku akan datang lagi untuk menjemput kalian makan malam. Dipukul? Damar bertanya padanya, kenapa dipukul? Dedi tersenyum masam, karena kamu dan Wilson. Ayahku berharap banyak padaku, dia memintaku untuk masuk 5 besar. Namun, aku hanya mendapat juara ke-8. Dan yang terpenting, kamu mendapat juara pertama, dan Wilson mendapat juara kedua. Kakiku mungkin akan patah ketika kembali ke rumah. Dia tertawa. Damar berkata, seram sekali. Aduh, aku akan pulang dulu saja, katanya. Setelah bercanda, suasana menjadi santai seketika. Desi membawa Damar dan yang lain ke halaman yang sebelumnya. Sedangkan, Wilson mendapatkan undangan yang banyak, dan pergi menemui mereka. Setelah mereka pergi, kepala keluarga kekuatan purba duduk di kursi tempat makan dan sedang merenungkan sesuatu. Apa kamu tertarik dengan 3 orang ini? Seorang wanita berambut abu-abu menghampirinya dan mengandeng lengannya. Ya, pria parubaya itu mengangguk. Aku penasaran saja, hanya Desi saja tidak mungkin bisa mendapat juara 1. Aku ingin tahu seberapa kuatnya 3 anak itu, jadi aku mengetesnya. Bagaimana? Tanya wanita itu. 2 orang bertingkat Eternal Undying Flame, jawab pria parubaya. Hah, wanita berambut abu terkejut, Eternal Undying Flame sebelum berusia 30 tahun. Mereka adalah jenius yang berpotensi. Tidak, pria parubaya itu menggelengkan kepala, aku pernah melihat berkas mereka. Rata-rata usia tulang mereka adalah 25 tahun. Apa? Wanita parubaya itu bertanya dengan kaget, Eternal Undying Flame yang berusia 25 tahun. Pria parubaya menghela napas, tidak hanya itu, mungkin mereka sudah lama mencapai tingkat Undying Flame, atau mereka memiliki karakteristik yang langka. Kalau tidak, mereka tidak mungkin bisa menahan auraku. Ini, wanita berambut putih itu menelan ludah, pantas kamu ingin mereka bergabung dengan kekuatan purba. Sayangnya, mereka tidak tertarik untuk bergabung dengan kita, pria parubaya menggelengkan kepalanya. Damar tidak tahu bahwa pria ini melakukan itu hanya karena penasaran dan ingin mengetesnya. Damar bertiga merasa gugup sepanjang sore ini. Tetapi untungnya, tidak banyak masalah yang muncul. Saat malam, Dedi benar mencari Damar dan yang lain. Yani yang bercadar juga ikut dengannya. Kamu tidak dipukul? Tanya Damar. Bersambung. 909. Dedi berbatuk kering. Sudah. Kemudian, Dedi menaikkan bajunya dan memperlihatkan lukanya kepada Damar. Haha, Damar tidak tahan dan tertawa ketika melihatnya. Dedi memelototinya dan berkata, kamu bahkan tertawa keras melihat luka ini. Uhuk, maaf, ucap Damar, ayahmu kejam sekali. Ayahku juga punya pengalaman yang sama sepertiku, ayahku dulu juga sering dipukul oleh kakekku. Dan sekarang giliran aku. Kakekku yang kejam sesungguhnya karena telah berbuat seperti itu pada ayahku hingga akhirnya perbuatan itu diturunkan kepadaku. Dedi berkata, kalau ada waktu, aku akan memperkenalkan kakekku padamu. Tidak usah, kata Damar dengan cepat. Selama pembicaraan, Damar melihat Yani dan bertanya, kamu juga mau ikut pergi bersama kita? Kalau kamu tidak ingin melihatku, aku bisa pergi. Yani menatapnya dan berkata dengan dingin. Bukan, Damar berbatuk, bagaimana kamu bisa makan kalau kamu memakai cadar? Aku melihat kamu hanya meminum jus saat perjamuan tadi. Dan aku dengar dari Wilson, siapa yang melihat wajahmu, dia harus menikahimu, kata Damar. Itu hanya rumor, aku tidak pernah berkata demikian. Aku hanya terbiasa memakai cadar, jawab Yani. Dedi pun tersenyum, jika rumornya benar, aku sudah menikah dengan Yani dari awal. Damar tertegun, rumor ini memang keterlaluan. Ayo, mari kita pergi, kata Dedi. Dedi mengajak mereka makan karena mereka memiliki topik pembicaraan yang sama dalam ujian tribulasi kali ini. Namun, Yani tidak melepaskan cadarnya saat makan. Dia makan melalui bawah cadar. Meskipun makanan di sini enak, tetapi bagi Damar yang terbiasa memakan makanan bumi, makanan di sini hanya biasa saja. Ini tergantung dengan cita rasa masing-masing. Sehabis makan, Damar berpamitan dengan Dedi dan Yani. Dia ingin mengatakan sesuatu, namun dia tidak berkata apapun pada akhirnya. Hubungannya dengan Dedi dan Yani sebenarnya tidak begitu akrab. Hanya kepribadian Dedi yang sedikit mirip dengannya. Meskipun Yani berinisiatif mengobrol dengannya,
Tetapi Damar tidak begitu percaya kepada wanita ini. Kemudian, Desi pergi ke sebuah toko maglev car untuk membeli mobil. Karena tempat ini agak jauh dari kota Twilight, Desi tidak meminta keluarganya untuk menjemputnya. Dia membeli sebuah maglev car, dan Damar, Thalia, dan Lilia duduk di dalamnya. Akhirnya selesai. Ketika mobil keluar dari kota Skyrie, wajah Desi terlihat lega. Damar tersenyum, "Ya, akhirnya sudah selesai. Kamu seharusnya akan sibuk ketika kembali." Desi mengangguk, "Mungkin, setelah aku kembali, beritaku pasti akan tersebar. Dan keluarga-keluarga di kota Twilight pasti akan datang. Pasti akan sibuk nanti." Kemudian, dia memandang Damar dan yang lainnya. "Oh ya, ayahku meneleponku tadi sore. Dia bilang ingin bertemu dengan kalian untuk berterima kasih secara pribadi. Orang tuaku tahu kalau aku tidak bisa menang jika bukan karena kalian." Damar menggeleng kepala, "Ini, tidak usah. Nanti aku akan kembali ke kota Twilight, dan kamu bisa mengatur mesin terbang untuk mengantarku pulang ke kota Phoenix." Apa kalian begitu buru-buru?" Desi tertegun. Meskipun Eternal Planet dan Eno tidak jauh, tetapi Desi tidak tahu kapan bisa bertemu dengan Damar lagi. Walaupun mereka saling memiliki nomor komunikator, tetapi Eternal Planet tidak seperti Eno yang menjangkau sinyal di seluruh planet. Jika Damar tidak ada di kota Phoenix, sangat sulit baginya untuk menemukannya. Damar tersenyum. "Ya, aku sudah pergi selama 1 bulan. Kami harus kembali dan mengurus sesuatu." Kemudian dia berkata lagi, "Jika kamu ingin mencari kami untuk bermain, carilah kami di kota Phoenix. Tapi beberapa bulan ke depannya kami sangat sibuk. Beberapa bulan ke depannya tidak bisa." Desi bertanya, "Ada apa?" "Ketika sampai di kota Phoenix, kami akan meninggalkan kota Phoenix untuk sementara waktu," jawab Damar. Dengan hitungan waktu bumi, sudah hampir setengah tahun setelah mereka tiba di kota Phoenix. Maka mereka harus kembali ke bumi. Dan mereka akan datang lagi setelah setengah tahun di bumi. Dihitung dalam waktu di dunia ini, mungkin akan memakan waktu beberapa bulan. Desi tertegun. Dia mengerutkan alis, "Baiklah, kalau aku lagi senggang setengah tahun kemudian, aku akan mencari kalian di kota Phoenix. Dan juga tentang 4 keluarga besar, aku akan membantu kalau aku mampu." Damar hanya tersenyum, sebenarnya dia sudah bisa melawan 4 keluarga besar. Thalia, Damar, dan juga Madan sudah mencapai Eternal Undying Flame. Setelah berlatih di kolam energi selama 3 hari, Damar merasa dirinya adalah yang terhebat di antara orang-orang yang berada di tingkat ini. Dia pun merasa mampu untuk melawan Mondi Devarajah yang merupakan peringkat 1 di kota Phoenix. Ketika kembali, Damar hendak menuju kota Lukido. Dia akan bekerja sama dengan keluarga Xavier, keluarga Luanda, dan keluarga Kangean di balik grup 17. Kemudian, mereka akan melakukan serangan terhadap 4 keluarga besar. Karena dia mengalami kemajuan pesat, dia semakin yakin pada rencananya. Mobil terus melaju, Damar memegang sebuah baju di tangannya sambil merenung. "Apa benda ini yang dimaksud Skywings?" Damar mengerutkan kening. Desi mengangguk, "Ya, hanya kekuatan purba yang mampu membuat baju ini. Cara pembuatannya sangat rahasia. Skywings menggunakan Energy Stone. Inilah tempat masuk Energy Stone." Dia menunjuk suatu tempat, lalu berkata lagi, "Pencet tombol ini, dan baju ini akan berubah menjadi sayap. Biasanya ini juga menjadi sebuah baju zirah, dan nyaman untuk dipakai." Memang benar, entah bahannya dari apa, tetapi bahannya sangat lembut. Damar tidak mengerti mengapa barang ini bisa berubah menjadi sepasang sayap yang seperti besi. Kalian bisa mencobanya di tempat yang sepi. Gampang sekali, ketika menjadi sayap, bayangkanlah benda ini sebagai suatu bagian tubuhmu, kata Desi. Mereka pergi ke suatu tempat yang sepi dan mencobanya. Memang benar, cara pemakaiannya gampang sekali dan fungsinya cukup bagus. Sayap ini sangat berguna bagi Damar. Desi memikirkan sesuatu, lalu mengeluarkan sebuah pedang yang gelap dan 2 buah Skywings. "Ini adalah Death Sword, aku juga berjanji padamu. Dan 2 Skywings ini pasti berguna bagi kalian, aku akan memberikannya padamu." Damar terkejut, dan tidak menolaknya. Ketika mencoba melayang, dia merasa benda ini bisa membantunya kabur ataupun menyerang. Dia memang butuh Skywings, dan ini pasti akan membantunya dalam misi berikutnya. Dia menatap Desi dan berkata dengan serius, "Desi, terima kasih banyak.
Meskipun Damar tidak bersedia pada awalnya, dan dia terpaksa. Tetapi Desi terus memegang janjinya selama ini, dan tidak pernah pelit terhadapnya. Awalnya memang sebuah kerjasama, tetapi dia berterima kasih dengan tulus hati. Desi yang biasanya dingin pun menunjukkan senyuman manis. Dia tahu dengan jelas bahwa Damar, Lilia, dan Thalia benar-benar menganggapnya sebagai teman. Bersambung, 910. Setelah cukup beradaptasi dengan Skywings-nya, Damar kemudian menyimpan Skywings itu dan segera mengeluarkan sebilah pedang berwarna hitam pekat yang ada di dekatnya. Pedang ini mulai dari mata pedang hingga sarungnya seluruhnya berwarna hitam pekat. Ketika Damar mengeluarkan pedang ini, dia merasa seluruh jiwanya bergetar. Pedang ini berukuran 1-2 meter dengan ukiran di atasnya. Tak tahu mengapa, ketika Damar mengeluarkan pedangnya, dia merasa seolah-olah seperti ada banyak sosok-sosok di sekelilingnya. Sosok-sosok itu terus-menerus menggerogoti benda, memakan batu, tanah, dan juga kayu yang ada di tanah. Sedangkan saat ini Damar sendiri juga merasakan rasa lapar yang luar biasa. Dia seperti tidak tahan ingin memakan segalanya. Damar pun berusaha sekuat tenaga untuk mampu menahan perasaan itu. Dia pun sedikit terdiam dan berkata, "Apa yang terjadi?" "Pedang ini bernama Death Sword," kata Desi yang langsung mengenalkan pedang itu. Dia adalah peringkat ke-6 dalam senjata abadi, peringkatnya berada di atas Thunder Knife. Tapi dia memang pedang yang paling istimewa dalam daftar senjata abadi. Damar seketika tertarik ketika mendengarnya. Apa keistimewaan pedang ini? Konon katanya pedang ini tidak sengaja diciptakan, tetapi dia terbentuk secara alami. Di saat pedang ini terbentuk, sudah terkandung karakteristik khusus di dalam pedang ini, yaitu mampu bereinkarnasi. Kata Desi. Damar pun terdiam. "Aku tidak mengerti." Desi kemudian berkata, "Rasa lapar yang kamu rasakan barusan adalah karakteristik dari pedang ini, yang bernama Gold. Dikatakan bahwa Death Sword ini berjumlah 6 pedang, yang dimana jika ke-6-nya digabungkan menjadi satu nantinya dia akan mengandung karakteristik sejati dari reinkarnasi itu. Tetapi 5 lainnya telah hilang. Hanya yang ini yang tersisa." Damar terkejut bahwa pengaruh yang dihasilkan benar-benar hebat. Walaupun dia sekarang adalah Eternal Undying Flame, jika dia tiba-tiba mengeluarkan pedang ini selama pertempuran, dan pihak lawan menerima efek dari karakteristik Gold ini, maka mungkin akan terjadi suatu masalah. Dan jika itu terjadi dalam pertempuran antara Eternal Undying Flame bisa berakibat fatal. "Benda ini benar-benar ajaib," kata Damar. Kemudian dia menatap Thalia dan berkata, "Aku merasa pedang ini mirip sekali denganmu. Aku selalu merasa kalau kamu itu reinkarnasi dari hantu kelaparan. Atau kamu saja yang mau mengambilnya." Wajah Thalia terlihat sedikit rasa malu dan berkata, "Aku tak mau menggunakannya, pedang ini cukup menakutkan. Kamu kasih saja ke yang lain." Damar memandang Lilia, kemudian Lilia pun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya seorang prajurit medis, mau tak bisa terjun langsung ke medan perang." Damar pun terdiam. Yang penting sekarang dia menyimpan dulu saja pedang ini. Lihat nanti ketika sudah pulang mungkin akan diberikan ke Pak Tua atau ke yang lainnya untuk digunakan. Pedang ini hanya bisa dikendalikan oleh orang-orang di atas tingkatan Undying Flame. Desi pun kembali melanjutkan, "Jika ke-6 pedang itu bisa digabungkan menjadi satu, rasanya pedang ini dapat menempati peringkat kedua dalam daftar senjata dunia." "Pedang ini menempati peringkat kedua dalam daftar senjata dunia," kata Damar yang terkejut mendengarnya. "Kalau begitu yang peringkat pertamanya pasti lebih mengerikan lagi." "Yang pertama," kata Desi, "aku sudah melihat senjata pertama." Damar menatapnya dengan kaget. "Sekitar 10 tahun yang lalu, ketika aku masih belajar di kota Skyri, saat itu aku melihatnya." Kemudian, kekuatan purba, kehilangan muka. "Maksudnya?" tanya Damar. "Senjata pertama adalah sebilah pedang, yang bernama Spata Sword," kata Desi. "Tidak ada yang pernah melihat bagaimana bentuknya, tetapi dia dimiliki oleh seorang dewa mabuk." "Dewa mabuk?" tanya Lilia dengan curiga. "Ya, dewa mabuk. Beberapa orang menyebut senjata pertama sebagai pedang dewa mabuk," kata Desi. "Dewa mabuk tidak memiliki kekuatan. Dia hanyalah satu orang, tetapi tidak ada yang berani memprovokasi orang ini. Termasuk orang dari 8 kekuatan utama, ada kalimat untuk menggambarkan orang ini," kata Desi. "Di bawah langit berbintang, dewa mabuk itu tak terkalahkan. Spata Sword melintasi jiwa yang mati. Jika tak berani maju, siapa yang akan berani menjadi orang pertama?" kata Desi.
Damar pun menghela napasnya. Tak diragukan lagi bahwa orang yang disebut Dewa Mabuk ini sama seperti Iman di bumi. Iman dikenal sebagai tak terkalahkan di dunia. Sedangkan Dewa Mabuk ini tampaknya menjadi kekuatan tempur teratas di Eternal Planet. Lalu apa yang terjadi sehingga membuat kalian kekuatan purba menjadi kehilangan muka? Tanya Damar dengan penasaran. Saat itu aku belajar di kota Skyri. Dikatakan bahwa dia adalah seorang petinggi dari kekuatan purba pada waktu itu. Dan tak tahu mengapa juga sampai apa yang memprovokasi Dewa Mabuk ini, kata Desi. Kemudian, Dewa Mabuk itu menantang kota Skyri dengan satu pedang. Damar terkejut. Dia melihat informasi lebih mendalam tentang kekuatan purba. Desi kembali melanjutkan, pada saat itu, dia berdiri di depan gerbang kota Skyri dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi seluruh kekuatan purba itu seperti musuh besar. Semua ahli di kota Skyri berkumpul di gerbang kota, termasuk pemimpin kekuatan. Lalu si petinggi itu terus meminta maaf padanya. Dan Dewa Mabuk itu tidak berbicara. Dia duduk di depan gerbang kota, dia memegang sebuah labu anggur sambil meminumnya. Dia sepertinya mabuk. Kemudian dia segera meletakkan labu anggurnya itu di pinggangnya. Dia berdiri dan mengeluarkan sepatah sword. Tepatnya, kami tidak melihatnya menghunus pedangnya. Lalu, dia berbalik dan pergi. Desi berkata, ketika dia berbalik, gerbang kota Skyri runtuh. Wah, apakah kamu yakin orang ini tidak memiliki kekuatan di belakangnya? Berani memprovokasi kekuatan purba. Damar terkejut. Dia hanya satu orang. Dikatakan bahwa dia adalah seorang pengembara, dan kesehariannya seperti orang biasa. Dia mengembara di sekitar Eternal Planet, dan dikatakan bahwa dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Desi berkata dengan napas yang sedikit terengah-engah. Terus, lalu ada perkelahian? Tanya Thalia. Tidak, Desi menghela napas. Pada saat itu, banyak orang yang marah, tapi kepala keluarga menahannya. Aneh, Damar tidak bisa menahan diri untuk berseru. Satu orang, satu pedang. Membawa labu anggur, menghancurkan gerbang kota Skyri, yang setara dengan menamparkan wajah orang-orang kekuatan purba, dan orang-orang kekuatan purba. Menahannya, teringat sebelumnya dia pernah dipaksa oleh kepala keluarga dari kekuatan purba. Damar tiba-tiba merasakan sakit hati. Sial, aku akan melakukan ini di masa depan. Diam-diam pikir Damar dalam hati. Topik ini menarik perhatian Damar dan yang lainnya. Sepanjang jalan, Desi juga terus memopulerkan legenda Dewa Mabuk itu kepada Damar. Beberapa jam, tanpa disadari, itu berlalu. Beberapa jam kemudian, di kota Twilight, Maglev Kar berhenti. Damar turun dari Maglev Kar. Seseorang di dekatnya buru-buru menyambutnya. Itu adalah seorang pelayan di rumah Desi. Dia menjinjing tas besar dan kecil berisi banyak barang, termasuk buku-buku yang dibeli oleh Damar dan juga pakaian yang dibeli oleh Thalia. Ya, ini terlalu banyak, Thalia berkata dengan canggung. Tinggalkan saja di dalam manor dan berikan kepada wanita yang ada di manor. Desi tertegun dan mengangguk. Damar mengambil alih buku-buku itu. Desi berkata dengan sedikit sedih, perpisahan kali ini, tak tahu kapan lagi bisa bertemu. Kami akan datang ke kota Twilight untuk menemuimu saat ada waktu luang, kata Lilia sambil tersenyum. Jika aku sedang tidak di kota Twilight, kalian bisa pergi ke kota Skyri. Aku pasti berada di sana. Desi berkata dengan cepat. Baiklah, Damar mengangguk. Tiketnya sudah dibelikan untuk kalian. Kali ini aku tak bisa mengantar kalian pergi. Keluarga mendesakku untuk pulang, kata Desi. Kamu hanya bisa naik pesawat umum dan kamu akan tiba di Phoenix dengan lancar. Di dekatnya, pelayan dengan cepat menyerahkan 3 tiket. Damar mengambil tiketnya. Kemudian dia memikirkannya dan berkata, ada sesuatu nasihat yang ingin kukatakan padamu. Ketika pelayan di sebelahnya mendengar kata-kata Damar, dia pun langsung pergi dengan kesadaran dirinya. Ada apa? Desi memandang Damar. Akhir-akhir ini, kamu sangat dekat dengan bunga, kata Damar. Desi mengangguk dan berkata, dia kelihatannya cukup baik. Menilai seseorang jangan dari luarnya saja, kata Damar dengan serius. Ingat, jaga jarak yang cukup dari wanita ini untuk kedepannya. Ingatlah untuk tidak berteman dekat. Desi memandang Damar dan menunjukkan warna mencurigakan di wajahnya. Damar mengerutkan dahinya. Dia tidak tahu apakah harus memberitahu Desi bahwa Bunga merupakan orang dari Hades Palace. Dia khawatir Desi akan berpikir lebih banyak. Dia terdiam sejenak dan berkata, singkatnya,
Gelombang hewan yang terjadi selama ujian tribulasi kali ini, dialah yang merencanakannya. Apa? Desi terkejut. Jangan beritahu siapapun. Dan juga, Damar melanjutkan, jangan menyebutkan masalah tentang Hades Palace kepada siapapun. Aku sangat mewanti-wantimu untuk tidak melakukannya, terkecuali jika kamu menjadi ketua kekuatan purba. Setelah beberapa saat, Desi mengangguk dan berkata, baiklah, aku tidak bertanya terlalu banyak, tapi aku akan mengingat nasihatmu. Oke, kalau begitu, kita pergi dulu. Damar tersenyum. Damar. Tiba-tiba, sebuah suara terkejut terdengar. Melihat suara itu, Damar menemukan bahwa tidak jauh, seorang wanita mengenakan jubah hitam dan memegang kucing hitam sedang berjalan perlahan menuju sisi ini. Bersambung. 911. Dia tampak seperti seorang penyihir tua. Kucing di lengannya menutup matanya dan tampak nyaman. Damar benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Nona Kat di tempat ini. Ya, orang itu adalah Nona Kat. Dia menyeret sebuah koper di tangannya. Tidak jauh dari sana, ada seorang pria parubaya berdiri. Ketika dia melihat Nona Kat berjalan menghampiri Damar, alisnya sedikit berkerut, menatap Damar dan tidak mengatakan apa-apa. Desi, yang ada di sampingnya, berkata dengan heran, apakah kamu kenal Nona Kat? Aku mengenalnya secara kebetulan, kata Damar sambil tersenyum. Nona Kat memegang kucing di tangannya. Ketika dia datang ke Damar, dia berdiri diam dan memberi hormat kepada Desi dan berkata, Nona Desi. Nona Kat. Desi juga memberi hormat dengan cepat. Terkecuali dari garis keturunan kekuatan purba, Damar belum pernah melihat Desi memberi hormat kepada siapapun. Nona Kat adalah satu-satunya. Tampaknya status Nona Kat bukan orang yang biasa-biasa saja. Apa dia adalah orang bintang Azure? Mengapa dia pergi ke Phoenix? Dia juga menjadi seorang pembunuh. Banyak keraguan muncul di lubuk hati Damar. Mengapa kamu datang ke bintang Azure? Kata Nona Kat sambil menatap Damar. Dia memakai jubah yang menutupi kepalanya. Di wajahnya, sama seperti Damar dan yang lainnya yang menggunakan topeng setengah wajah dan hanya sedikit memperlihatkan kulit yang ada di wajahnya. Aku mengundangnya datang untuk menemaniku menghadiri ujian tribulasi, kata Desi sambil tersenyum. Oh ya, akhir-akhir ini adalah waktu ujian tribulasi untuk 8 kekuatan utama. Lalu bagaimana dengan hasilmu, Nona Desi? Dengan adanya bantuan dari Pak Damar, seharusnya kalian masuk ke dalam 10 besar, kata Desi dengan serius. Peringkat pertama, kata Desi dengan santainya. Nona Kat sedikit tercengang saat mendengarnya. Kemudian dia berbalik menatap Damar dan berkata, sudah Eternal Undying Flame. Namun Damar tidak langsung menjawabnya ataupun menyangkalnya. Dia hanya tersenyum dan bertanya, Nona Kat mengapa bisa berada di sini? Aku memang tinggal di sini, kata Nona Kat sambil tersenyum tipis. Kemudian matanya menatap Desi lagi dan berkata, karena telah menempati posisi pertama, sepertinya aku harus mengucapkan selamat pada Nona Desi. Oh bukan, tepatnya selamat kepada keluarga Luanda di kota Twilight, yang telah memasuki garis keturunan kekuatan purba. Terima kasih, kata Desi sambil membungkuk. Kita harus berangkat, kata seorang pria parubaya mengingatkannya dari kejauhan. Nona Kat pun mengangguk sambil menatap dan berkata, sampai jumpa di akhir tahun. Mengingatmu yang masih sangat muda, tak disangka ternyata umurmu saja bahkan belum sampai 30 tahun, haha. Tawanya itu memancarkan sebuah pesona dari dalam dirinya. Melihat hal itu, Lilia yang sedari tadi berdiri di dekat Damar tak tahan untuk melingkarkan tangannya di pinggang Damar. Damar yang menahan rasa sakit di pinggangnya kemudian berkata sambil tersenyum, sampai jumpa. Nona Kat pun berbalik dan pergi. Ketika dia berjalan memasuki aula, Damar pun kemudian meringis, jangan terlalu erat. Sakit, sakit, sakit. Lilia kemudian mendengus dingin dan bertanya, dia itu Nona Kat yang sebelumnya pernah kamu bicarakan itu ya? Ya, Damar mengangguk. Bagaimana caranya kalian bisa saling mengenal? Tanya Desi yang penasaran. Waktu itu saat membunuh UCD Faraja, aku pernah bekerja sama dengannya, kata Damar, namun tak disangka. Ternyata dia adalah orang dari bintang Azure. Oh, ya, ngomong-ngomong, sebenarnya dia itu orang yang seperti apa? Desi tampak terdiam sejenak, kemudian menatap Damar dan berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, Damar, aku menyarankanmu untuk tidak berteman dekat dengannya. Dia bukanlah orang dari kota Twilight, tetapi dia memang memiliki sebuah rumah di kota Twilight.
Dia setiap tahunnya akan datang untuk tinggal sementara, dan dia tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun. Namun ketika dia datang dan tinggal setiap tahunnya itu, terlihat ada banyak sosok tokoh besar di dalam rumah itu. Damar tampak sedikit bereaksi saat mendengarnya. Singkatnya, dia itu sangat misterius, tidak sesederhana seperti kelihatannya. Di kota Twilight, keluarga kita akan sangat sopan saat bertemu dengannya, kata Daisy. Damar pun terdiam memikirkannya. Ada banyak tokoh besar di balik orang-orang bintang Azure. Lalu, mengapa malah jadi seorang pembunuh? Melihat sosok Nona Kat yang telah berlalu dari pandangannya, diam-diam Damar seperti menyimpan sesuatu dalam hatinya. Orang-orang yang ada di dunia ini, kita tidak bisa menaruh kepercayaan sepenuhnya pada mereka tanpa pemahaman yang menyeluruh. Dia dan Nona Kat telah sama-sama pernah dihadapkan dalam situasi hidup dan mati, dan Nona Kat merupakan salah satu dari sedikit orang yang mengetahui identitasnya sebagai pemilik tulang naga. Setelahnya dia pun sempat menyelamatkan hidup Damar. Namun tentu saja, Damarlah yang telah terlebih dahulu menyelamatkan hidupnya. Dalam situasi seperti itu, kesan Damar terhadap Nona Kat sebenarnya cukup baik. Tapi sekarang sepertinya dia tidak sesederhana itu setelah mengetahui rahasianya, dan juga orang-orang di belakangnya yang situasinya cukup rumit. Memang tidak sepatutnya untuk mempercayainya sepenuhnya. Untuk kedepannya, lebih baik tidak berurusan dengannya, kata Damar dalam hati. Nona Kat dan pria parubaya itu tidak tahu akan pergi kemana. Mereka tak lama berjalan menuju ke aula, tapi dengan cepat mereka pun menghilang. Setelah mereka benar-benar pergi, Damar kemudian menatap Daisy sambil tersenyum dan berkata, "Kamu pulang saja, orang-orang di keluargamu pastinya sudah menunggumu dengan cemas." "Ya, kalau kesibukanku sudah selesai, aku akan pergi main ke kota Phoenix mencari kalian," kata Daisy dengan tergesa-gesa. Damar dan yang lainnya pun mengangguk, kemudian dia pun berbalik dan berjalan ke dalam aula. Walaupun sosok Damar dan yang lainnya telah berlalu, namun pandangan mata Daisy seolah tak terlepas dari sosok Damar. Kemudian dia pun bergumam, "Aku tidak tahu kapan aku bisa melihatmu lagi dan apakah aku bisa melihatmu lagi." Kemudian dia sedikit memanyunkan bibirnya dan berkata, "Meskipun kalian telah mengambil banyak hal dan juga telah mendapat banyak manfaat, tetapi aku akan mengingat kejadian ini. Tunggu sampai nanti aku telah memasuki petinggi kekuatan purba, dan jika kamu belum berhasil menghancurkan 4 keluarga besar Phoenix itu, maka aku akan membantumu." Damar tidak tahu apa yang Daisy katakan itu, mereka pun berjalan melewati aula. Setelah melewati pemeriksaan tiket, mereka pun berhasil terdaftar untuk menaiki pesawat ke Eternal Planet. Ada banyak orang di dalam pesawat ini. Sebenarnya komunikasi antara satelit dan area utama Eternal Planet itu dekat, dan ada banyak hubungan antara satu sama lain. Dalam masyarakat dunia ini, pulang pergi seperti itu sudah sama seperti menaiki pesawat di bumi untuk penerbangan antar kota. Namun, jika dibandingkan dengan pesawat pribadi, kecepatan pesawat umum ini jauh lebih lambat. Butuh sekitar 15 menit bagi Damar dan lainnya untuk datang ke sini sebelumnya, tetapi mereka butuh 1 jam penuh untuk kembali ke pemberhentian. Lalu pesawat berhenti di pemberhentian di kota Phoenix. Kemudian di pesawat, semua orang mulai berbaris dan turun. Setelah turun dari pesawat, baru saja ketika Damar dan yang lainnya akan pergi meninggalkan pesawat, tiba-tiba terdengar suara alarm di dalam kota Phoenix, dan kemudian terdengar suara pemberitahuan. Semuanya memberi hormat, Komandan Maximus, kembali dengan penuh kemenangan. Semuanya memberi hormat, Komandan Maximus, kembali dengan penuh kemenangan. Pengumuman itu terus terdengar di seluruh stasiun pemberhentian. Kemudian di saat yang sama, semua orang menghentikan langkah mereka dan melihat ke langit. Damar dan yang lainnya secara refleks juga menghentikan langkah mereka dan melihat ke langit. Di atas langit, terlihat sekumpulan pesawat yang memenuhi langit saat ini. Setidaknya ada sekitar ribuan bahkan puluhan ribu pesawat di atas sana. Pada saat ini, Damar seperti merasakan situasi ketika Ghost menyerbu bumi dalam skala yang besar. Komandan Maximus telah kembali. Tidak tahu hal baik apa yang dibawa Maximus kali ini. Terdengar suara orang-orang yang membicarakan perihal hal ini di sekitar Damar dan yang lainnya. "Siapa itu Komandan Maximus?" tanya seseorang yang tidak mengenalnya. Sedangkan dalam benak Damar saat ini, sekumpulan informasi dari organisasi pembunuh Seventeen pun muncul. Maximus, anggota keluarga Mendes di kota Phoenix, kekuatan bertarung kedua kota Phoenix, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar Undying Flame di kota Phoenix, Eternal Undying Flame.
berada di tingkatan setelah Mondi Devaraja. Sedangkan di dekatnya, ada seseorang yang mengetahui hal tersebut dan menjelaskan, kamu pastinya bukan orang dari kota Phoenix, karena kamu tidak tahu siapa Komandan Maximus itu. Dia adalah God of War kota Phoenix, pemimpin dari perintis 4 keluarga besar, dan juga pemimpin dari Light Chaser. Bersambung, 912. Pemimpin Light Chaser dan perintis dari 4 keluarga besar, sangat jelas bahwa yang dikenal sebagai Komandan Maximus ini memiliki keunggulan yang cukup besar. Keseluruhan langit saat ini dipadati oleh pesawat-pesawat yang sedang berhenti di sana, dan pesawat lain membuka jalan bagi mereka. Pesawat itu mendarat di sebuah area pemberhentian, dan area itu termasuk ke dalam area milik 4 keluarga besar. Tak lama kemudian, pintu di area itu pun terbuka dan terlihat muncul sekumpulan sosok yang keluar dari sana. Yang pertama adalah seorang pria berjanggut, dia terlihat berusia sekitar 40 atau 50 tahunan. Dia membawa kapak besar di punggungnya, dan tingginya terlihat kurang lebih sekitar 2 meter, badannya terlihat sangat tegap. Tatapannya terlihat dingin, dan ketika pandangannya menyapu sekitar, semua orang pun tak kuasa untuk langsung menundukkan kepalanya. Tak diragukan lagi kalau dialah orang yang bernama Maximus. Dia datang dari keluarga Mendes di kota Phoenix, dan dia juga merupakan orang kedua di keseluruhan kota Phoenix ini. Terlihat ada banyak orang yang berjalan mengikuti di belakang tubuhnya. Mereka semua terlihat membawa banyak kotak yang dipenuhi dengan barang, seperti energi stone, rempah, dan macam-macam barang lainnya. Pekerjaan perintis kali ini sepertinya mendapatkan panen yang berlimpah, seru seseorang. Komandan Maximus memimpin para perintis untuk melakukan penyerangan pada sebuah planet kali ini, dan sekarang dia telah kembali, mungkin rasanya dia telah memenangkan penyerangan itu. Kemudian semua sumber daya di planet itu telah dikendalikan oleh mereka, seru seseorang. Tampaknya 4 keluarga besar itu telah selangkah lebih dekat untuk memasuki satelit. Selangkah lebih maju, tidak mudah untuk bisa membina Undying Flame. Apa kalian belum dengar kalau dalam beberapa bulan terakhir, total hampir mendekati 10 orang Undying Flame dari 4 keluarga besar itu yang tewas dalam pertempuran. Dan di antara mereka itu, bahkan ada seorang Eternal Undying Flame. Terdengar seseorang menimpali pembicaraan itu, ini setara dengan 1/5 dari kekuatan tempur teratas dari 4 keluarga. Hal itu selangkah lebih jauh lagi untuk memasuki satelit. Terdengar banyak sekali diskusi dari orang sekitar. Namun ketika Damar mendengar obrolan mereka, ekspresi wajah Damar terlihat sangat serius saat ini. Perintis, mereka tidak hanya melakukan pekerjaannya di Eternal Planet saja. Mereka juga melakukan pertempuran di langit berbintang. Selama ada planet yang masih hidup, dan ketika kekuatan planet itu sendiri tidak terlalu besar kekuatannya, maka mereka akan melakukan penyerangan. Ini sama saja seperti di bumi. Jika Damar tidak memenangkan pertempuran penentuan di bumi, maka bumi akan jatuh ke tangan musuh. Akan ada banyak jiwa yang akan mati terbunuh, kemudian tulang abadi di bumi, juga beberapa energi akan dirampok oleh mereka. Apa itu? Tiba-tiba terdengar seseorang yang tampaknya sedang kaget melihat sesuatu. Kemudian yang lainnya pun seketika melihat-lihat dan menemukan bahwa ada banyak kandang besi yang sedang diangkut keluar dari gerbang. Di dalam kandang besi itu, terlihat ada banyak sosok yang terlihat kasihan dan putus asa. Orang-orang itu, semuanya hampir terlihat sama. Jika dilihat sepintas, kebanyakan dari mereka semua adalah wanita cantik. Di antara mereka ada yang menundukkan kepalanya dengan malu-malu, ada juga yang menatap dengan tatapan kebencian dalam matanya. Di bawah tatapan semua orang yang ada di sana saat ini, mereka yang berada di dalam kandang besi melewati kerumunan orang-orang yang berada di pemberhentian ini dan pergi keluar. Wanita-wanita ini, kata seseorang sambil menghela napas. Ada barang baru lagi untuk melengkapi Destiny Club kali ini, kata seseorang dengan tatapan yang berbinar. Wanita ini semua dikumpulkan dari dunia itu. Yang paling cantik akan diambil oleh 4 keluarga itu sendiri dan menjadi budak atau semacamnya. Sedangkan wanita lainnya, selama mereka masih memiliki gen yang baik, pasti akan dikirimkan ke dalam Destiny Club. Jumlahnya mungkin sampai ribuan orang. Dalam riuhnya banyak sekali obrolan pada saat itu, tatapan dingin Damar makin lama terlihat semakin kuat. Damar masih ingat apa yang telah dilakukan keempat keluarga itu di bumi. Ghost mendarat di bumi dan secara langsung melakukan pembantaian secara menyeluruh. Mereka ingin menakut-nakuti orang di bumi dan tidak berani melawan mereka. Sedangkan sekarang, mereka telah mengumpulkan para wanita yang ada di dunia itu sebagai budak dan pelayan.
Segala yang telah mereka lakukan, benar-benar telah menimbulkan amarah yang besar bagi orang-orang. Aku ingin membunuh pria berjanggut sialan itu, kata Thalia dengan geram. Ketiganya sama-sama muncul niat untuk membunuh. Tiba-tiba di tengah situasi seperti itu, Maximus yang sedang berjalan di depan orang banyak itu menghentikan langkahnya dan matanya terlihat menyipit. Lalu pandangannya melihat ke arah Damar dan yang lainnya. Sembunyikan aura kalian, Damar buru-buru mengingatkan. Walaupun mereka sedang sangat emosi, tetapi ini adalah sarang dari 4 keluarga. Sekarang belum waktunya untuk melakukan penyerangan pada 4 keluarga itu. Jika mereka sampai terekspos dan sampai diawasi oleh 4 keluarga itu, maka itu bukanlah hal yang baik. Maximus melihat ke arah Damar, tetapi ada banyak orang di sana, dan juga napas Damar dan yang lainnya telah disembunyikan, membuatnya tidak tahu siapa itu untuk sesaat. Tidak punya nyali, katanya menghina, lalu berbalik dan terus berjalan keluar. Ketika para perintis dari 4 keluarga berjalan melewati kota sambil membawa barang rampasan mereka, sisa pesawat lainnya berhenti di area pemberhentian dan lanjut beroperasi. Damar dan yang lainnya melintasi tempat pemberhentian pesawat, lalu mereka berjalan keluar dan bergegas naik angkutan umum untuk menuju ke rumah kontrakan mereka. Di dalam kendaraan, Lilia memandang Damar dan bertanya dengan bahasa bumi, bukannya kamu bilang kalau kamu ingin melakukan pekerjaan besar sebelum kamu pergi? Aku barusan melihatnya, masih ada sedikit sisa waktu sebelum kita kembali. Lalu sebenarnya apa yang akan kamu lakukan? Aku ingin kembali lalu menemui Bagas dan yang lainnya dan mengajak mereka mengobrol bersama. Kata Damar, jika pergerakan sebelumnya hanya dapat melukai fisik keempat keluarga itu, maka aku akan menyakiti hati mereka sebelum aku pergi. Hingga nanti aku kembali lagi, aku akan memikirkan cara untuk membunuh mereka. Thalia memukul sofa sambil mengumpat, aku sangat kesal, aku sangat kesal. Baru saja aku melihat wanita-wanita itu, dan aku benar-benar kesal dan marah. Damar, janji ya, kalau kamu akan meluncurkan serangan umum pada 4 keluarga itu, serahkan Maximus padaku dan aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Damar menatap Thalia sambil tersenyum, tidak masalah. Bahkan jika dia adalah Eternal Undying Flame, Damar berpikir bahwa jika Thalia tidak bisa bertarung sekalipun, dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, dan benar-benar akan bertarung dengan 4 keluarga itu. Pemimpin mereka sudah seharusnya dijadikan patokan. Misalnya, jika Damar membandingkan dengan Mondi Devarajah, maka yang di posisi kedua setelahnya adalah Thalia. Mereka mengumpat dalam perjalanan kembali menuju rumah kontrakan mereka. Damar membayar kendaraan itu dengan mutiara emas dan bergegas pulang. Sesampainya di gedung tempat mereka tinggal, Damar melepas topengnya dan kembali ke penampilan aslinya. Ketika lift sudah sampai di lantai 12, baru saja saat mereka akan berjalan keluar dari lift, Damar tiba-tiba terkejut. Di dalam lift lantai 12 itu, ada banyak pasukan pertahanan kota. Dan mereka sendiri pun cukup terkejut juga ketika mereka melihat Damar. Salah satu dari mereka dengan cepat menghentikan pintu lift dan berkata, kalian tinggal di sini. Jantung Damar sontak berdetak kencang. Pasukan pertahanan kota muncul di sini. Dia dengan pekanya merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan yang terpenting adalah dia merasakan adanya keberadaan seorang Undying Flame di antara mereka. Meskipun Damar sebenarnya cukup terkejut, tetapi wajahnya tetap terlihat tenang dan biasa saja. Aku datang ke sini untuk mencari temanku. Teman, siapa namanya? Tanya salah satu anggota pasukan pertahanan kota itu sambil memandang Damar. Jika diperhatikan lebih detail lagi, maka akan terlihat bahwa di tangannya dia sedang memegang rat sebilah pisau. Kalian kok bisa datang secepat ini? Tepat pada saat itu, Damar melihat bahwa dari rumah kontrakannya itu keluarlah ibu cantik pemilik kontrakan dengan seorang pria parubaya. Ibu pemilik kontrakan itu kemudian tersenyum sambil berkata, kakak pasukan pertahanan kota sekalian, mereka semua adalah temanku dan kita sudah janjian untuk pergi berbelanja hari ini. Kemudian ibu pemilik kontrakan itu tersenyum pada Damar dan yang lainnya, rumahku yang di lantai 12 sudah ada yang mengontrak, jadi, lain kali kalau akhir-akhir ini ada sesuatu yang sedang terjadi, kalian datang saja ke lantai 11 untuk menemuiku. Damar yang sudah peka pun merasa sepertinya ada sesuatu yang telah terjadi, sedangkan Bagas dan yang lainnya lah yang mengalami kejadian itu. Kemudian Damar pun pura-pura menggaruk-garuk kepalanya dan berkata, kamu sebelumnya tidak memberitahuku. Kemudian dia pun memberi hormat kepada pria parubaya itu dan berkata, halo, Pak.
Pria parubaya itu menatap Damar dengan sedikit curiga, namun juga tidak mau berpikir yang macam-macam. Ibu pemilik kontrakan yang cantik itu tersenyum dan berkata, "Pak, kurang lebih perihal serah terimanya sudah selesai saya urus. Kalau begitu saya pergi menemani teman-teman saya dulu ya, Pak." "Baiklah," kata pria parubaya itu sambil mengangguk. Ibu pemilik kontrakan yang cantik itu kemudian masuk ke dalam lift. Ketika pintu lift ditutup, seluruh kakinya terasa lemas dan hampir terjatuh, namun Lilia dengan cepat menahannya. Kemudian pemilik kontrakan itu langsung menatap Damar. Baru saja dia ingin berbicara, Damar langsung menggelengkan kepala padanya. Seketika dia pun tertegun, dan kemudian mengurungkan kembali niatnya itu. Itu karena Damar mampu mendengar suara pria parubaya itu di telinganya yang berkata, "Utus orang untuk mengikuti mereka." Bersambung 913. Setelah mendengar itu, Damar pun melirik pemilik kontrakan dan tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Apa yang telah terjadi di atas sana? Kenapa bisa sampai ada begitu banyak pasukan pertahanan kota? Ibu cantik pemilik kontrakan itu pun dengan sangat cepat meresponnya. Jika tidak, dia tidak akan mungkin langsung berinisiatif mencari alasan saat melihat kedatangan Damar dan yang lainnya. Dengan suara yang tenang dia menjelaskan, sepertinya terjadi masalah dengan penyewa rumah yang sebelumnya. Sebaiknya kalian tidak menanyakannya, karena akan jadi rumit jika sampai berurusan dengan mereka. Percakapan mereka itu dapat didengar oleh orang-orang yang masih berada di atas sana. Ahli yang telah mencapai tingkat Undying Flame pasti memiliki kemampuan untuk mendengarnya. Kemudian ibu cantik pemilik kontrakan itu berinisiatif untuk berkata sambil tersenyum, "Jadi, nanti kita mau pergi jalan-jalan kemana? Terus mau makan apa? Kalian sudah lama tak datang untuk menemuiku. Kalian ini kemana saja sih?" "Ada bisnis di luar kota," kata Damar sambil menghela napasnya. "Yah, tapi aku bangkrut, sepertinya hari ini kamu yang harus mentraktirku." Aku pulang dulu untuk ganti baju kalau begitu," kata ibu cantik pemilik kontrakan itu sambil tersenyum. "Aku juga sama denganmu, susah sekarang untuk bisa mengontrakkan rumah apalagi mengontrakkannya dengan harga yang bagus. Jadinya cukup sulit juga mengontrakkan rumah untuk ke depannya." Saat ini mereka benar-benar berbicara seperti teman pada umumnya. Pria parubaya yang berada di lantai atas itu pun mengerutkan dahinya ketika dia mendengar percakapan ini. Lalu dia pun melambaikan tangannya dan berkata, "Tak usah pergi, mereka sepertinya memang hanya teman biasa saja." Dia merasa tidak ada yang aneh dalam percakapan mereka itu. Yang terpenting adalah Damar, Thalia, dan Lilia tampak seperti orang yang biasa saja. Jadi ketika pria parubaya itu menyuruh untuk mengutus orang untuk mengikuti mereka sebenarnya hanya untuk lebih memastikan saja. Meskipun Damar mendengar bisa perintah selanjutnya dari pria parubaya itu, tetapi dia masih memainkan seluruh taktiknya itu. Ketika ibu pemilik kontrakan itu telah berganti pakaian, mereka kembali ke lift menuju basement. Ibu cantik pemilik kontrakan itu mempunyai mobil. Saat sudah naik mobil, dia pun langsung melajukan mobilnya. Setelah beberapa saat dalam perjalanan, Damar pun tersenyum dan berkata, "Mereka tidak mengikuti kita, jadi tak perlu begitu waspada." Pada saat ini, ibu cantik pemilik kontrakan itu hanya menghela napas panjangnya. Benar-benar membuatku takut setengah mati." "Terima kasih ya," kata Damar dengan cepat menimpalinya. "Jadi sebenarnya apa yang telah terjadi?" Ibu cantik pemilik kontrakan itu pun sekilas memandang Damar. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tak tahu sudah terjadi masalah apa. Sepertinya mungkin lebih dari sebulan yang lalu, ada seorang Undying Flame yang tewas di kota Phoenix ini. 4 keluarga dan pasukan pertahanan kota bersama-sama melacak seluruh kota. Kemudian tentara pertahanan kota itu juga sempat melacak Guntur dan yang lainnya. Lalu, Guntur dan yang lainnya menyerangnya dan membunuh beberapa orang di antara mereka." "Lalu di mana mereka sekarang?" tanya Damar. "Guntur berpesan padaku dia menyuruhmu untuk menelepon mereka setelah kamu sudah pulang nanti," kata ibu cantik pemilik kontrakan itu. Damar pun mengangguk. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon Guntur. "Halo, kalian sudah pulang?" Terdengar suara Guntur dalam telepon itu. Damar juga dengan cepat menjawab dengan bahasa bumi, "Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Apa kalian sudah diketahui keberadaannya?" "Sudah, jangan dibahas lagi, memang sial," kata Guntur mengumpat. "Kau ingat tidak kalau Bagas pernah menyelamatkan Lolita di sini sebelumnya? Lalu saat itu kita menyerang seorang pria bernama Regen. Ingatlah," kata Damar. "Tapi apa hubungannya? Sialan, kita tertimpa sial."
Kau membunuh Uche Devaraja pada waktu itu, dan kemudian melakukan penelusuran di seluruh jalan. Lalu akhirnya ayah dari Regen itu yang menemukan kami, dan kebetulan dia mengenali Bagas dan juga Lolita. Kemudian dia pun menggunakan jabatannya untuk membalaskan dendam pribadinya dan menangkap Bagas dan Lolita, kata Guntur. Maka dari itu, kami langsung menyerang mereka. Tetapi aura Undying Flame kita terpancar pada saat itu. Pastinya orang-orang dari 4 keluarga sedang menelusuri keberadaan Undying Flame baru di kota Phoenix. Setelah kejadian itu kita pun kabur keluar dan kita sekarang berada di daerah Tandus, kata Guntur. Tapi kalian baik-baik saja, kan? Tanya Damar. Tidak apa-apa, mereka pun sepertinya tak akan berpikir kalau kita ada di sini. Berapa lama lagi kamu bisa sampai ke sini? Mau aku jemput di dekat pintu masuk sekarang? Tanya Guntur. Nanti malam baru pergi ke sana, kata Damar. Nanti aku akan menghubungimu lagi. Meskipun dia merasa tidak ingin datang, tetapi dia masih berencana untuk melakukan seluruh taktiknya. Kemudian Damar pun pergi makan malam bersama ibu cantik pemilik kontrakan itu. Tetapi ternyata diketahui kalau ibu cantik pemilik kontrakan ini tidak terlalu baik juga. Dia pada awalnya memancing Guntur, tetapi kemudian setelah dia mengenal seseorang, dia langsung mengabaikan Guntur. Namun baru-baru ini, karena tentara pertahanan kota telah berada di dekatnya, akhirnya membuat pria itu mengira kalau dia ini bermasalah dan akhirnya langsung meminta putus dengannya. Selama beberapa waktu ini dia juga mengisyaratkan beberapa kali kalau dia sebenarnya memiliki perasaan pada Guntur. Namun Damar tidak mau banyak bicara tentang hal-hal ini. Dia akan menyimpan kata-kata itu, namun dia sendiri tidak menyarankan Guntur untuk bersama wanita ini. Dia terlalu realistis. Setelah makan bersama, mereka pun pergi berbelanja dan membeli beberapa barang. Kemudian Damar pun berpamitan pada ibu cantik pemilik kontrakan itu. Malam harinya, mereka pun pergi ke daerah Tandus. Sesampainya mereka di sana, mereka langsung menghubungi Guntur. Dengan cepat, Guntur pun langsung pergi menjemput mereka. Setelah melihat kedatangan Damar dan yang lainnya, dia pun bertanya dengan penuh semangat, "Jadi bagaimana dengan pencapaian kalian? Apakah Dr. Lilia sudah menembus Undying Flame?" Lilia pun mengangguk dan berkata, "Ya, aku sudah menembusnya." "Lalu karakteristiknya apa?" "Apa karakteristik kayu? Itu sejenis karakteristik yang bisa menyembuhkan orang," tanya Guntur dengan penuh semangat. "Bukan karakteristik kayu." Lilia dan Damar pun bersama menggelengkan kepala mereka. Guntur pun tertegun, dan kemudian buru-buru berkata, "Ya tidak masalah, kamu tetap bisa mengandalkan keterampilan medis pertamamu itu. Itu benar-benar sudah cukup, dan karakteristik lain pun tidak masalah." "Karakteristik hidup," kata Talia tiba-tiba sambil tersenyum, "ini jauh lebih kuat daripada karakteristik kayu dan kemampuan penyembuhannya juga jauh lebih kuat." Guntur yang awalnya tertegun, saat mendengar perkataan Talia itu seketika kembali bersemangat lagi dan berkata, "Wah, itu bagus. Jadi nantinya kalau kita sedang menjalankan misi dan selama aku tidak diserang sampai mati, aku jadi masih bisa diselamatkan." Setelah itu dia menatap Damar dan bertanya, "Terus bagaimana denganmu? Apa kamu sudah berhasil mencapai Eternal Undying Flame?" "Kami berdua sudah berhasil mencapainya," kata Talia dengan berbangga hati sambil mengangkat alisnya. Guntur hanya terdiam. "Aku jadi menyesal tidak ikut pergi," gumamnya. "Kamu antarkan kita dulu saja, ada hal yang ingin kukatakan," kata Damar dengan cepat. Guntur pun mengangguk. Kemudian dia bertanya sambil berjalan, "Ngomong-ngomong, Damar, ada hal yang selalu ingin kutanyakan padamu. Sebenarnya apa yang dilakukan Bagas ketika dia berada di kota LH? Dia itu seorang salesman, ya seperti menjual rumah atau semacamnya," kata Damar. "Kenapa kamu tiba-tiba tanya begitu?" "Dia benar-benar salesman, tapi kenapa aku tak merasa seperti itu ya?" gumam Guntur. "Dia sedang mencuci otak orang-orang di daerah Tandus akhir-akhir ini." "Apa yang dia lakukan?" tanya Damar dengan curiga. "Kau juga nanti akan tahu sendiri. Bahkan dia sedang mengajar sekarang," kata Guntur. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah ruang terbuka yang terang benderang. Terlihat ada ratusan orang yang sedang duduk di dalam sana. Kemudian ada seorang pria di depan mereka semua sambil berbicara dengan lantang. "Manusia itu dilahirkan bebas. Kita semua harus memiliki cita-cita kita sendiri, bukannya bertindak bodoh dan menunggu kematian. Apa kalian berpikir menjalani kehidupan seperti ini menyenangkan? Kita ini hanya hidup sekali, dan hidup kita harus ditentukan oleh diri kita sendiri.
Tidak ada seorang pun yang terlahir sebagai budak. Baik buruknya gen kita, memangnya siapa yang menentukan, apa 4 keluarga itu? Jadi, saudara-saudaraku sekalian, kita harus bekerja keras. Suatu hari, kita akan bangkit dan menghancurkan aturan 4 keluarga itu, dan kita harus mampu untuk menjadi penentu dari hidup kita sendiri. Apakah para raja dan jenderal langsung terlahir dengan begitu terhormat dan berharga? 4 keluarga itu juga tidak langsung terlahir kuat seperti itu. Apa yang bisa mereka lakukan, bukan berarti kita juga tak bisa melakukannya, kan? Tepuk tangan jika kalian memahaminya. Suara riuh tepuk tangan pun begitu terdengar di sana, sedangkan Damar hanya diam memandang Bagas yang ada di hadapannya. Bersambung, 914. Damar pun hanya terdiam. Pada saat ini, Bagas terlihat layaknya seperti seorang ilmuwan yang sukses, berbicara dengan lantang di sana di hadapan banyak orang. Ketika suara riuh tepuk tangan mulai terdengar, Bagas pun kembali mengambil mikrofonnya dan melanjutkan, kita semua dilahirkan seperti seorang anak kecil yang tak memiliki kekuatan, lalu kita harus bagaimana? Ketika kita memiliki ambisi yang tinggi, kita juga harus memiliki pencapaian yang tinggi juga. Hidup kita lebih tipis daripada secarik kertas, lalu kita harus bagaimana? Maka dari itu kita harus memiliki hati yang pantang menyerah. Saya ingin berbagi sebuah cerita pada hadirin sekalian. Bagas berbicara tanpa henti, dan setiap ritmenya memiliki efek yang luar biasa. Damar, Thalia, dan Lilia, mereka bertiga yang baru pertama kali melihat adegan ini seketika hanya bisa terdiam. Sudah lihat, kan, kata Guntur. Aku sempat ragu apakah orang ini pernah terlibat dalam MLM sebelumnya, apa mungkin dia seorang ketua MLM. Minta sebatang rokok, kata Damar sambil sekilas melihat Dewan. Aku juga mau, timpal Guntur. Mereka pun mulai menyalakan korek api. Di atas panggung, Bagas berbicara tanpa henti, dan Damar dan yang lainnya pun berada di bawah panggung. Setelah waktu yang cukup lama, tepuk tangan yang meriah pun pecah di sana. Kemudian setelah pemaparannya berakhir, sekumpulan orang yang hadir menonton pun mulai satu persatu meninggalkan tempat itu, dan Bagas turun dari panggung. Setelah orang-orang itu pergi, dia datang menghampiri Damar sambil tersenyum. Sejak kapan kamu belajar seperti itu? Tanya Damar. Bagas berkata sambil tersenyum terkekeh, tak disangka juga, aku dulu menjual rumah, lalu kantorku menyuruhku untuk menonton semacam seminar sukses. Saat itu aku pikir kalau aku bisa berbicara lebih baik darinya, tetapi sayangnya aku tidak punya uang dan krisis kepercayaan diri. Lalu setelah menjadi Night Watcher, aku jadi memiliki kepercayaan diri dan juga kerendahan hati. Dengan begitu, tentu saja itu menjadi sangat sederhana untuk selanjutnya. Damar hanya terdiam mendengarkan penjelasan Bagas. Dia pun lalu melihat sekeliling dan berkata, ya sudah kita lebih baik pulang saja dulu. Yang lainnya pun mengangguk. Dengan cepat, mereka pun langsung kembali ke rumah kecil Lolita. Walaupun tempatnya tidak terlalu luas, semua orang tinggal di sana dengan ramai, tetapi entah bagaimana mereka tetap bisa hidup. Bagi Damar dan yang lainnya, lingkungan dan sebagainya bukan jadi hal yang utama. Di dalam ruangan, sebuah lampu pun menyala. Pada saat ini, di dalam ruangan, termasuk Martin pun semua berkumpul di tempat ini. Ini adalah rapat terakhir mereka sebelum tim mereka berangkat ke bumi. Damar mengambil ponselnya di tangannya, lalu melihat tanggal yang ada di layar ponselnya itu dan berkata, hanya tersisa sekitar 5 hari dari waktu kepulangan kita jika dihitung menurut waktu bumi. Bagas sedikit mengernyitkan alisnya. Mari kita bicarakan tentang kemajuan kita akhir-akhir ini, kata Damar sambil memandang Bagas dan yang lainnya. Dimulai dari kau dulu. Bagas pun mengangguk dan berkata, selama beberapa waktu ini, aku bergerak baik kegiatan online maupun offline, dan juga di saat yang sama sambil menyelenggarakan seminar. Untuk kegiatan online, lebih terfokus dengan games di dalamnya. Setelah investasi modal dari kalian sudah masuk, kelompok kerjaku dalam games itu berkembang pesat, dan sebagian besar mereka adalah orang-orang low class dan orang-orang ini berbeda dari mereka yang berada di daerah tandus. Status orang-orang ini lebih tinggi daripada di daerah tandus, tetapi juga memiliki keterbatasan, kata Bagas, kebanyakan dari mereka lebih sibuk. Mungkin akan lebih sulit untuk bisa menanamkan benih pada mereka. Selain itu, untuk kegiatan offline sendiri, yaitu terfokus untuk menyebarkan beberapa paham atau gagasan di daerah tandus. Aku sudah memiliki beberapa murid di bulan ini dan mereka pun bersedia untuk ikut bersama kita. Untuk sementara ini,
harus diyakini bahwa ketika kita kembali dalam beberapa bulan ini, mereka akan mengikuti paham yang telah aku berikan dan terus menyebarkannya di sini, kata Bagas. Namun, kita masih membutuhkan sebuah kunci, seorang ahli untuk berdiri dan memimpin mereka. Baik itu keterampilannya berbicara di depan umum, ataupun kemampuan untuk mencuci otak. Hanya dengan mengatur emosi mereka hingga akhirnya akan muncul rasa ingin melakukan perlawanan dari dalam hati mereka, kata Bagas. Damar pun mengangguk, lalu dia menatap Martin dan bertanya, bagaimana denganmu? Martin pun mengangkat kepalanya. Ada semburat pandangan yang sulit untuk dijelaskan dari sorot matanya. Saat itu, dia melakukan latihan sendiri dan dia berinisiatif untuk meninggalkan tim dan mengembangkan dirinya sendiri, yang kemudian menjadi seorang koki di sebuah restoran milik 4 keluarga besar itu. Tujuannya adalah untuk bisa menembus tingkatan Undying Flame. Namun, sekarang, selain Bagas yang hampir tidak memiliki bakat seni bela diri, dan juga Dewan yang tidak terlalu berbakat dalam seni bela diri, Damar dan 2 lainnya telah menembus ke tingkat Undying Flame. Dan ini cukup membuat Martin sendiri menjadi terpacu. Mendengar ucapan Damar, dia pun terdiam sejenak dan berkata, sekarang, aku telah bekerja sebagai kepala koki di restoran mereka, dan juga sudah mulai berhubungan dengan beberapa eksekutif senior dari 4 keluarga itu sambil mengumpulkan beberapa informasi tentang 4 keluarga. Kemudian dia pun melanjutkan, kali ini, aku tidak akan kembali bersama kalian. Aku akan terus tinggal di sini. Tunggu sampai nanti kalian akan datang lagi, aku akan memberikan barang-barang yang sudah dikumpulkan untuk kalian. Damar mengerutkan dahinya dan berkata, kamu tidak akan pulang. Ya, baik di sini atau di bumi, aku memang hidup sendiri. Jadi tidak akan ada yang banyak berubah dalam hidupku, kata Martin sambil menggelengkan kepalanya. Lebih baik tinggal di sini, selain bisa mengumpulkan informasi, aku juga berencana untuk mulai melatih beberapa orang di sini. Sebenarnya, aku telah melakukan hal-hal ini secara diam-diam dalam 6 bulan terakhir. Bukankah sebelumnya kamu berencana untuk membentuk Night Watcher? Memang, Damar datang ke sini untuk membentuk tim Night Watcher. Namun, dalam 6 bulan terakhir, dia sendiri sudah sangat sibuk yang sampai pada akhirnya membuat hal itu menjadi tertunda. Sekarang ini aku sudah menemukan beberapa anak yatim dengan bakat yang bagus. Lalu aku akan merawat mereka dan diam-diam melatih mereka untuk berlatih seni bela diri, kata Martin. Damar mengangguk dan berkata, aku ikuti keputusanmu saja. Madan berkata, selama sebulan terakhir, kita terus tinggal menetap di daerah tandus ini dan bekerja sama dengan Bagas dan belum menemukan banyak hal lain. Damar mengangguk dan berkata, kita masih punya 5 hari lagi, yang hitungannya akan lebih pendek jika dihitung menggunakan sistem waktu di dunia ini. Tentu saja, baik itu masih ada lebih 1 hari lagi ataupun kurang dari 1 hari lagi itu bukanlah suatu masalah yang penting. Yang penting adalah aku berencana untuk melakukan pemungutan suara besar sebelum kita pergi dari sini. Guntur menatap Damar dengan tatapan yang penuh antusias. Sekarang ayo kita bicarakan dulu tentang para pesertanya. Aku, Lilia, Talia, Guntur, Dewan, Madan. Ujar Damar sambil mengabsen nama mereka satu-satu. Total pesertanya adalah 6 orang. Setelah itu lalu dia memandang Martin dan berkata, Martin, kamu bisa kembali dan beristirahat. Bagas, kamu sekarang bisa mengendarai maglev car, kan? Ya, Bagas mengangguk. Itu mudah saja. Baiklah kalau begitu, kamu yang akan mengendarai maglev car. Juga bawa wanitamu itu untuk keluar sebentar menunggu kami, kata Damar, lokasinya di suatu tempat menuju ke Les Town. Dan untuk lebih detailnya nanti aku sendiri yang akan memilihnya. Bagas ingin membawa Lolita kembali ke bumi dan Damar pun tahu tentang itu. Tidak masalah, kata Bagas. Madan pun memandang Damar sambil mengerutkan kening dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Damar, jangan terlalu gegabah. Kita bisa merencanakannya pelan-pelan. Jika kita sampai ketahuan, maka itu akan jadi hal yang buruk bagi kita. Aku sangat khawatir begitu keempat keluarga mengetahui bahwa kita berasal dari bumi, mereka akan berbuat sesuatu dan secara langsung mengungkap informasi bumi. Damar mengabaikan kata-kata Madan, tetapi dia malah menjilat bibirnya sendiri dan berkata, aku yakin aku tidak akan sampai ketahuan. Kali ini, aku akan membuat 4 keluarga itu terluka hatinya. Bersambung, 915. Apa yang akan kamu lakukan? Kata Madan sambil mengerutkan keningnya dan menatap Damar. Damar berkata sambil tersenyum tipis,
Mondi Devaraja, Darmawan Mendes, Andov, Arki, pilihlah satu orang. Mereka semua terlihat heran saat mendengar Damar menanyakan hal itu. Kamu berencana untuk menyerang ketua keluarga mereka? Tanya Madan dengan penasaran. Ya, sebelum pergi, Damar berencana melenyapkan ketua dari 4 keluarga itu. Ketika ketua keluarga itu tewas dalam pertempuran, maka keempat keluarga itu akan benar-benar merasakan sakitnya. Damar mengangguk dan berkata, ya, sebelum kita pergi, kita bunuh dulu satu. Mondi Devaraja bisa dikesampingkan dulu, dia sudah bertahun-tahun tidak bertempur dan aku pun tidak tahu seperti apa kekuatannya. Atau mungkin kebalikannya, tetapi untuk beberapa orang yang lainnya, bertarung satu lawan satu pun aku cukup yakin dengan itu. Dia telah menjadi Eternal Undying Flame. Dia percaya bahwa dia memiliki kesempatan untuk membunuh dengan satu kali serangan, baik itu dengan Dragon Blade ataupun dengan jurus batu. Apa tetap membunuhnya? Tanya Madan. Ya, Damar mengangguk. Dan tidak hanya sampai di situ. Ini bukan hanya Arki saja, selain itu, aku juga berencana akan menyerang 3 Undying Flame dari total 4 orang. Nanti aku akan pergi ke Seventeen untuk memberikan pilihan target untuk kalian. Kemudian, kita buat rencana dalam semalam ini dan memulai penyerangan besok. Guntur akan membuat wabah di pusat kota. Kemudian, kita akan pergi. Sebuah wabah. Mata Guntur terlihat berbinar karena antusias. Ini terlalu berisiko. Terlalu sulit untuk bisa pergi di pusat kota, kata Madan sambil menggelengkan kepalanya. Damar pun hanya tersenyum tipis. Tidak berisiko. Kita juga memiliki kekuatan andalan. Talia kemudian berkata sambil meletakkan 2 set Skywings di atas meja. Ini adalah Skywings dari kekuatan purba. Jika terlalu berbahaya, kita dapat langsung menggunakannya dan pergi. Tapi, kemungkinan besar kita akan terungkap dan jika mereka pergi memeriksa ke kekuatan purba, mereka mungkin menemukan bahwa itu adalah kita, kata Madan sambil menggelengkan kepalanya. Tak peduli bagaimanapun itu, mereka adalah kekuatan yang berafiliasi dengan kekuatan purba. Itu hanya kekuatan yang berafiliasi saja, sedangkan orang-orang kekuatan purba yang menguasai Skywings itu tidak mungkin tahu kita yang menggunakannya. Mungkin Desi akan tahu kalau kita yang melakukannya, tetapi Desi sendiri tidak akan pernah menceritakan masalah ini, jadi ini seharusnya bukanlah suatu masalah yang besar, kata Damar sambil menggelengkan kepalanya. Madan sendiri masih berpikiran konservatif. Sedangkan untuk pemuda seperti Guntur dan yang lainnya sudah sangat bersemangat untuk mencobanya. Walaupun hal ini dilakukan, tetapi ini cukup bisa menggerakkan semangat mereka. Aku hanya khawatir, itu akan membuat kita terungkap kalau kita berasal dari bumi, kata Madan yang masih terdengar cemas. Setelah keempat keluarga tahu, aku takut kalau mereka akan melancarkan serangan yang sengit ke bumi. Talia dan aku telah mencapai tingkatan Eternal Undying Flame, kata Damar sambil menatap Madan. Ya itu benar, Kak Madan, kenapa nyalimu jadi ciut seperti ini? Kalian bertiga ini Eternal Undying Flame, bahkan berhadapan dengan seorang Undying Flame pun tidak takut, kamu ini takut apa? Kata Guntur sambil menepuk bahu Madan. Keempat keluarga itu tidak akan mengira bahwa akan ada begitu banyak Undying Flame di bumi. Selama kita tidak mengungkapkan penampilan dan asal kita dari bumi, maka semuanya akan baik-baik saja. Selain itu, setelah kita membunuhnya, kita akan langsung pergi dan mungkin juga kita tak perlu menggunakan Skywings ini. Melihat mereka semua yang bersikeras, Madan pun lalu mengangguk dan berkata, karena kalian semua cukup bersikeras tentang hal ini dan juga karena Damar yang memimpin tim kali ini, jadi, ya sudah kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saranku adalah memilih Arki. Aku bisa menghadapinya sendiri, kata Damar, tetapi kalian harus membantuku untuk menahan 3 keluarga lainnya. Guntur, kamu bersama Madan pergi ke keluarga Devaraja dan sebarkan wabah di sana. Kata Damar, hanya sebentar saja lalu setelahnya kalian langsung pergi. Dewan, kamu bersama Lilia dan Talia pergi ke keluarga Mendes. Aku akan memilih seorang Undying Flame, dan kemudian, Dewan perhatikan snipermu. Langsung tembak saja dia di pintu, kata Damar. Setelah semua ini selesai dikerjakan, kalian langsung pergi dengan cepat. Kata Damar, jika sampai tak ketahuan, maka bisa pergi dengan tenang. Tetapi jika kita ketahuan, maka langsung saja gunakan Skywings dan pergi menuju Villa Kristal. Ada 4 keluarga yang menjaga Villa Kristal itu. Tetapi di hari biasa, hanya ada 1 Undying Flame saja di sana.
Ada total 6 dari kalian yang bisa langsung membantai Villa Kristal. Terlihat tatapan dengan niat membunuh dari sorot mata Damar. Tak satu pun dari 4 keluarga itu yang tidak bersalah. Lalu bagaimana dengan keluarga Suhendi? Tanya Madan sambil mengerutkan keningnya. Keluarga Suhendi, kata Damar tersenyum tipis. Itu, serahkan kepada grup 17 dan keluarga Kangean yang nantinya akan terlibat. Mereka tahu aku akan melakukan penyerangan terhadap Arki. Aku ingin membuat mereka senang bekerja sama dengan kita. Mendengar rencana Damar, Madan pun berkata sambil menyentuh dagunya. Berdasarkan dari apa yang kamu katakan barusan, Guntur yang diam-diam akan melepaskan wabah, karakteristiknya akan sangat menular. Ini bukanlah suatu masalah besar. Dia dan aku seharusnya tidak mungkin sampai ketahuan. Dan untuk kelompok lainnya bergantung pada Dewan untuk menembak dan langsung pergi setelah melakukan serangan itu. Risiko untuk bisa ketahuan itu tidaklah besar, katanya sambil mengerutkan dahinya. Jadi, apa kamu akan membunuh keluarga Falfade sendirian? Ya, kata Damar sambil mengangguk. Selama itu melibatkan 3 keluarga lainnya, dalam hitungan menit saja seharusnya aku bisa membunuh Arki. Setelah membunuhnya, aku akan langsung menggunakan Skywings untuk mencari Bagas dan yang lainnya. Kalian juga seharusnya mampu membantu Villa Kristal itu dengan cepat. Lalu nantinya kita akan langsung berkumpul dan selanjutnya kita pergi menuju Les Town, kata Damar. Keempat keluarga itu pasti akan berada dalam situasi yang kacau dalam pertarungan ini. Keluarga Falfade sebenarnya memang lemah dan ketika ketua keluarganya kita bantai, akankah nantinya keluarga Falfade masih dapat mempertahankan jumlah kelompok dari 4 keluarga itu sendiri? Dan itu akan membuat kekacauan yang besar, kata Bagas sambil tersenyum. Kekacauannya akan sangat besar sehingga kota Phoenix akan jatuh ke dalam krisis. Mereka tidak berpikir bahwa mereka dapat melakukan apapun dalam beberapa bulan terakhir. Rencana ini, kurasa layak untuk dijalankan. Madan yang melihat Damar banyak berbicara, kemudian menatapnya dan berkata, satu-satunya orang yang paling berbahaya adalah dirimu sendiri. Tak peduli bagaimanapun nanti, jika terjadi suatu masalah, ingatlah untuk menghindar terlebih dulu. Damar pun mengangguk. Dia sekarang telah memiliki Skywings milik kekuatan purba, dan kemampuan menyelamatkan nyawanya telah meningkat sangat pesat. Setelah berdiskusi, Damar pun kemudian menghubungi Bang Macan. 1,5 jam kemudian dia tiba di markas grup 17. Damar menghabiskan poinnya untuk ditukar dengan 1 Ganoderma, yang nantinya akan digunakan untuk penyembuhan iman. Setelah itu, dia lalu mengambil alih misi Arki, dan kemudian memilih menyerang Undying Flame yang baru-baru ini sedang aktif di Villa Kristal, yang mana dia merupakan salah satu orang dari keluarga Devaraja. Kemudian dia juga mengambil alih misi 2 ahli Undying Flame dari keluarga Falfade. Total ada 4 Undying Flame dari misi yang diambilnya kali ini. Setelah mengambil misi itu, dia tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi duduk di sofa bersama Bang Macan dan menunggu waktu sesaat. Benar saja, selang beberapa menit kemudian ada seorang staf yang menghampirinya dan mengatakan bahwa Jackie Kangean ingin menemuinya karena ada urusan. Di ruang belakang, Jackie bertemu dengan Damar. Setelah melihat kedatangan Damar, Jackie sedang meminum air lalu berkata, sudah selama sebulan lamanya tak bertemu, dan sekalinya muncul kamu langsung akan mengambil 4 misi pada tingkat Undying Flame. Dan 3 ahli dari keluarga Falfade, termasuk Arki Falfade. Apakah kamu berencana akan menghabisi keluarga Falfade sekaligus? Keluarga Falfade memiliki beberapa Undying Flame. Jika Damar sampai membunuh ketiga orang ini, diperkirakan hanya akan ada 1 atau 2 orang yang tersisa di keluarga Falfade. Jadi, tertarik untuk bekerja sama? Tanya Damar sambil menatap Jackie. Bantu aku untuk terlibat dan menahan keluarga Suhendi dan biarkan mereka tidak punya kesempatan untuk membantu keluarga Falfade. Jackie lalu mengerutkan dahinya dan berkata, apakah kamu akan melakukannya di pusat kota? Ya, Damar mengangguk. Aku berencana akan langsung masuk ke rumah Falfade. Ini, kata Jackie menatap Damar dengan curiga. Setelah beberapa saat, dia pun kembali bertanya, bagaimana dengan keluarga Devaraja dan keluarga Mendes? Akan ada orang yang mengurus masalah itu, paling hanya perlu beberapa menit saja untuk menanganinya, kata Damar. Lalu, adapun tentang keluarga Falfade, akan ada orang lain yang menemaniku juga. Selama kamu bersedia untuk terlibat menahan keluarga Suhendi, Arki akan mati besok. Sesaat wajah Jackie terlihat tampak tidak yakin. Beberapa saat kemudian dia pun menghela napasnya. Baiklah, aku setuju denganmu.
jadi besok pukul berapa semua ini akan dimulai? Bersambung.